Bayangkan sebuah penemuan yang mengubah wajah dunia. Sebuah penemuan yang mengguncang peradaban, menorehkan nama sang penciptanya di sejarah, tetapi juga menggetarkan nuraninya. Inilah kisah Julius Robert Oppenheimer, sang bapak bom atom. Apakah ia pahlawan atau penemu yang dibebani rasa bersalah paling berat dalam sejarah modern? Jangan kemana-mana, karena kita akan menyusuri jejak pikiran brilian dan gejolak batin seorang fisikawan paling kontroversial di abad ke-20. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan inspiratif yang penuh kejutan, drama, dan renungan mendalam. Di video kali ini, kita akan mendalami perjalanan hidup Julius Robert Oppenheimer, dari masa kecilnya yang penuh rasa ingin tahu, karir akademik yang cemerlang, peran pentingnya dalam proyek Manhattan, hingga pergulatan moral setelah ia menciptakan senjata paling dahsyat pada masanya. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered. Kita akan menelusuri berbagai fase kehidupan Oppenheimer secara kronologis, menyelami pemikiran-pemikirannya, dan memahami apa yang bisa kita petik dari kisah hidupnya. Pastikan Anda menonton sampai selesai, karena di akhir video, kita akan membahas bagaimana jejak Oppenheimer memengaruhi dunia sampai hari ini, dan mungkin mengubah cara pandang kita tentang tanggung jawab ilmiah dan kemanusiaan. Julius Robert Oppenheimer lahir pada 22 April 1904 di New York City, Amerika Serikat. Lahir dari keluarga Yahudi keturunan Jerman, Oppenheimer kecil dibesarkan dalam lingkungan yang sangat menekankan pendidikan tinggi dan kebebasan berpikir. Ayahnya adalah seorang importir tekstil sukses, sementara ibunya seorang seniman lukis. Kebudayaan dan seni bukanlah hal asing di rumah mereka. Ia tumbuh sebagai anak yang punya rasa ingin tahu sangat besar. Konon, buku-buku sains, filsafat, dan sastra menjadi teman setianya sedari kecil. Tidak hanya itu, ia pun menyukai puisi. Pengaruh seni dan sains bercampur di dalam pikirannya. Cita rasanya dibentuk bukan hanya oleh angka dan rumus, tetapi juga kehalusan keindahan kata-kata. Oppenheimer muda adalah pribadi yang cenderung pendiam, namun memiliki ketajaman intelektual dan daya pikir analitis luar biasa. Ia kerap menyibukkan diri dengan penelitian-penelitian kecil di laboratorium sekolah. Keuletan ini menjadi pondasi kesuksesannya di kemudian hari, terutama saat dunia menuntut penemuan-penemuan besar untuk mengakhiri Perang Dunia II. Setelah menyelesaikan SMA dengan cemerlang, Oppenheimer melanjutkan kuliah ke Harvard University pada usia 18 tahun. Di sana, ia mempelajari kimia, kemudian tertarik pada fisika teoretis. Rasa haus akan pengetahuan membawanya menyelesaikan studi dalam waktu yang relatif singkat. Ia menjadi sosok yang dihormati teman-temannya karena kecerdasannya yang luar biasa. Era 1920 hingga 1930, Eropa adalah pusat kemajuan fisika teoretis. Oppenheimer sempat melanjutkan studinya di Universitas Cambridge di Inggris, lalu berpindah ke Göttingen, Jerman, di mana ia belajar langsung di bawah bimbingan fisikawan ternama seperti Max Born. Di sana, Oppenheimer menelurkan beberapa publikasi ilmiah penting tentang mekanika kuantum. Sekembalinya dari Eropa, Oppenheimer mulai mengajar di University of California, Berkeley, dan Institut Teknologi California, Caltech. Gayanya mengajar unik. Ia dikenal sangat pintar, kadang terlalu teknis, namun selalu mengundang diskusi mendalam. Pada fase inilah ia mulai dikenal di kalangan ilmuwan sebagai pemikir cemerlang yang potensial mendobrak batas-batas ilmu fisika teoretis. Ketika Perang Dunia Kedua berkecamuk, Amerika Serikat mencari cara untuk menghadapi ancaman Nazi Jerman yang diyakini sedang mengembangkan senjata nuklir. Pemerintah Amerika Serikat pun menggagas sebuah proyek super rahasia, Proyek Manhattan. Oppenheimer ditunjuk sebagai direktur sains di Los Alamos Laboratory, New Mexico. Disinilah bibit bom atom pertama mulai dikembangkan. Meski tergolong muda untuk posisi sepenting itu,
Oppenheimer menunjukkan kepemimpinan visioner. Ia meramu tim fisikawan, kimiawan, insinyur, dan pakar matematika terbaik di dunia. Mereka bekerja di tempat terpencil, menghadapi tekanan waktu, dan tuntutan tak terbayangkan. Bekerja siang malam, berhitung, menguji reaksi nuklir, semua demi menciptakan sebuah senjata yang mereka yakini bisa mengakhiri perang. Namun, jauh di dalam benaknya, Oppenheimer mulai merasakan konflik moral. Ia menukik ke dalam sains, paling mutakhir, tapi juga sadar akan konsekuensi yang akan lahir. Cerita tersohor mengatakan, ketika ledakan percobaan Trinity Test terjadi pada 16 Juli 1945, Oppenheimer mengutip ayat dari kitab suci Bhagavad Gita, "Sekarang saya telah menjadi Death, the Destroyer of Worlds." Kalimat ini mewakili kegundahannya. Di satu sisi bangga atas keberhasilan ilmiah, namun di sisi lain merasa ngeri akan daya hancur penemuannya. Ledakan percobaan pertama di gurun New Mexico itu menandai titik balik dalam sejarah umat manusia. Dunia memiliki senjata yang sanggup melelehkan kota dalam hitungan detik. Oppenheimer seolah menentang batas-batas kemajuan ilmu dan menyentuh wilayah yang mungkin seharusnya tak dijamah. Namun, siapa yang bisa menghentikan langkah saat perang menuntut penyelesaian cepat? Momen ini juga menyoroti betapa dahsyatnya pengaruh satu manusia, satu tim, dan satu proyek terhadap jutaan jiwa. Pada Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Akhirnya, Jepang menyerah dan Perang Dunia Kedua di front Pasifik berakhir. Di mata dunia barat, ini dianggap sebagai jalan pintas agar konflik berkepanjangan bisa dihentikan. Namun di sisi lain, ribuan nyawa melayang sekejap. Berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun kemudian, penderitaan akibat radiasi membayang di wajah para korban. Setelah perang usai, Oppenheimer dilaporkan merasa sangat bersalah. Ia dikutip berkata kepada Presiden Truman, "Saya merasa tangan saya berlumuran darah." Ia mengalami pergolakan batin, melihat dampak mengerikan senjata nuklir yang ia bantu ciptakan. Inilah momen ketika sains dan kemanusiaan berbenturan dalam diri seorang ilmuwan. Tidak lama kemudian, Oppenheimer justru menjadi salah satu suara keras yang menyerukan perlunya pengawasan dan pembatasan senjata nuklir. Ia paham bahwa teknologi ini terlalu berbahaya jika tidak dikendalikan. Namun, jalan yang ia tempuh penuh rintangan. Tekanan politik perang dingin mulai mengikis reputasinya. Di tahun-tahun setelah perang, Oppenheimer menyuarakan keprihatinannya soal perlombaan senjata nuklir. Namun, posisinya yang kritis membuatnya dicurigai. Pada era Perang Dingin, kecurigaan terhadap siapapun yang dianggap kiri atau simpatik terhadap Uni Soviet sangat tinggi. Oppenheimer sempat kehilangan izin keamanan pada tahun 1954 di sidang kontroversial yang menuduhnya memiliki kecenderungan komunis. Padahal, banyak pihak menyadari bahwa Oppenheimer bukan ancaman, melainkan seorang ilmuwan yang ingin mencegah kehancuran lebih lanjut. Bagai memukul jatuh sang pahlawan yang dahulu dipuja, pemerintah Amerika Serikat seolah membekukan Oppenheimer dari kebijakan strategis nuklir. Reputasinya tercoreng. Bagi Oppenheimer, ini adalah tamparan yang berat. Ia yang pernah menjadi bintang tim nasional dalam perlombaan sains, kini dicurigai dan dipinggirkan. Namun, ia tak berhenti menyuarakan perlunya regulasi yang kuat bagi senjata nuklir. Meskipun didera kontroversi, pengakuan terhadap sumbangsi ilmiahnya tetap ada. Ia dianugerahi beberapa penghargaan prestisius, seperti Enrico Fermi Award, meskipun sempat diwarnai perdebatan. Setelah bertahun-tahun, masyarakat perlahan menyadari bahwa Oppenheimer bukanlah pengkhianat, melainkan seorang cendekiawan yang berusaha bertanggung jawab terhadap penemuannya. Di masa-masa akhirnya, Oppenheimer memimpin Institute for Advanced Study di Princeton. Ia menghabiskan banyak waktu untuk merenung, menulis, dan berbicara di berbagai forum. Sebagian besar pembahasannya menitik beratkan pada tanggung jawab moral ilmuwan dan perlunya keseimbangan antara kemajuan sains dan kemanusiaan. Hal ini menunjukkan sisi spiritual dan filosofisnya yang kian menonjol. Tahun 1960-an,
Kesehatan Oppenheimer memburuk karena kanker tenggorokan. Namun, sebelum wafat pada 18 Februari 1967, ia masih sempat menyaksikan benih-benih perjanjian internasional terkait perlucutan senjata nuklir. Meski tidak besar, itu menjadi tanda harapan bahwa apa yang ia suarakan perlahan didengar oleh dunia. Setelah kepergian Oppenheimer, dunia terus mengenang beliau sebagai bapak bom atom. Namun lebih dalam dari itu, ia meninggalkan warisan intelektual dan moral, bahwa tanggung jawab penemuan sains tidak boleh diabaikan. Karyanya mengingatkan kita bahwa di balik euforia prestasi ilmiah, selalu ada konsekuensi yang wajib dipertimbangkan bagi kesejahteraan umat manusia. Akhirnya, kisah Oppenheimer menyadarkan kita bahwa sains dan teknologi adalah pisau bermata dua. Harapannya, generasi masa depan dapat mengembangkan inovasi tanpa melupakan prinsip kemanusiaan. Kita semua adalah bagian dari dunia yang saling terhubung. Temuan kita, sekecil apapun, bisa berdampak luas bagi kehidupan. Demikianlah kisah Julius Robert Oppenheimer, seorang fisikawan jenius yang mewujudkan salah satu terobosan terbesar dan paling mengerikan dalam sejarah manusia, lalu hidup dengan bayang-bayang penemuannya sendiri. Dari kehidupan Oppenheimer, kita belajar tentang semangat, tanggung jawab, dan moralitas di balik penemuan besar. Jika Anda terinspirasi, jangan lupa untuk membagikan video ini agar semakin banyak orang yang mengetahui sisi kemanusiaan di balik perkembangan sains. Tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video berikutnya, dan tetaplah penasaran, tetaplah bertanggung jawab pada apapun yang kita ciptakan.